Saudaraku yang terkasih, Anda dan saya pasti menginginkan hidup yang bahagia, hidup yang menyenangkan, hidup yang jauh dari penderitaan. Apalagi sekarang kita ada di dalam situasi pandemi. Dan kita semua mengharapkan kita hidup dalam keadaan sehat, terhindar dari segala sakit penyakit. Maka orang selalu berusaha menjaga diri supaya terhindar dari semuanya itu. Kebahagiaan kita untuk situasi saat ini adalah terbebas dari sakit ini. Terbebas dari sakit COVID-19 yang sungguh-sungguh mencekam, menakutkan bagi kita semua. Kita sebagai manusia selalu menginginkan kehidupan, selalu menginginkan kebahagiaan, selalu menginginkan sukacita. Apalagi Bapa kita yang ada di surga. Dia menginginkan kebahagiaan, kehidupan itu bagi semua ciptaannya. Secara khusus untuk kita umat manusia. Maka Allah tidak pernah menciptakan maut. Dan Allah tidak menginginkan maut menguasai dunia, menguasai manusia. Maka Allah juga tidak menginginkan anak-anak dikorbankan lewat aborsi dan lainnya supaya menutup aib orang tua. Allah juga tidak menginginkan orang-orang yang membiarkan saudara-saudari yang menderita mati. Allah juga tidak menginginkan orang-orang menjatuhkan sesamanya hanya untuk status dan jabatan tertentu. Saudaraku yang terkasih, Allah menginginkan kehidupan. Hal itu nyata dengan belas kasih Allah lewat Yesus Kristus putranya yang menghantar orang untuk mengalami kasih, mengalami sukacita, mengalami kehidupan yang baru. Injil mengisahkan dua perempuan, Putri Yairus, kepala rumah ibadat, dan wanita yang sakit pendarahan. Mereka sungguh-sungguh menderita, merasa diri dikucilkan, merasa diri orang-orang yang tidak layak di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dengan iman mereka datang untuk menjumpai Yesus, menjumpai kehidupan, sehingga mereka mengalami kehidupan yang baru. Maut disingkirkan, dosa dihapus. Wanita yang sakit pendarahan dengan imannya datang mendekat dan memegang jumbai jubahnya saja, ia menjadi sembuh. Keyakinan yang begitu besar dalam diri wanita ini mengajak kita semua juga untuk menyadari betapa besar kasih Allah untuk menghantar manusia untuk mengalami kehidupan. Maka siapa yang datang menimba belas kasih dari Allah lewat Yesus Kristus putranya, kita sungguh-sungguh mengalami kehidupan baru. Maka dalam bacaan kedua kita dengarkan bahwa Kristus yang kaya itu rela menjadi miskin supaya kita yang miskin dibuat kaya. Maka kita yang sudah mengalami datang mendekat kepada Yesus, sungguh-sungguh dipenuhi, diperkaya oleh cinta kasih, diperkaya oleh kedamaian, diperkaya oleh pengorbanan, diperkaya oleh kemurahan hati. Sehingga maut tidak ada lagi, maut tidak menguasai hidup kita lagi. Yang ada adalah hidup yang baru, hidup di dalam Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kehidupan baru yang diciptakan Tuhan, yang diajarkan, yang dituntun oleh Tuhan lewat sabda-sabdanya, mengajak kita juga untuk berpartisipasi. Sama seperti Yairus yang datang memohon kepada Tuhan. Sama seperti wanita yang datang memegang jumbai-jubahnya. Inisiatif itu dengan menjaga pola hidup yang baik. Pola hidup supaya fisik kita terjaga, makan, minum, dan lain sebagainya. Supaya kesehatan secara fisik kita terjaga dengan baik. Begitu pula datang mendekat kepadanya lewat sakramen-sakramennya, lewat sabda-sabdanya, supaya kita diperkaya oleh cinta, jiwa kita dikuduskan, jiwa kita disucikan, jiwa kita diberi hidup yang baru. Dengan demikian, saudara-saudariku yang terkasih, kita yang datang
memegang jubahnya, diperkaya oleh kasih Kristus sendiri. Dan kita pun dipanggil untuk menghantar orang lain, untuk mengalami kasih Tuhan itu, untuk datang mendekat, mengalami belas kasih dan cinta Tuhan sendiri. Keluarga, saudara-saudari kita, sahabat, kenalan, dan siapapun, mari kita hantar untuk mengalami kasih Tuhan. Hantar supaya mereka mengalami kehidupan, bukan dikuasai oleh kebencian, bukan dikuasai oleh kecemburuan, bukan dikuasai oleh sakit hati dan lainnya. Mari kita hidup baru, hidup di dalam sukacita, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kedamaian. Semoga kita semua pun yang senantiasa mengalami belas kasih Tuhan juga turut berbelas kasih kepada sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.